Tapi di situ diam-diam ternyata di dalam meditasi Begawan Durna itu berdoa kepada muridnya bahwa kebenaran dan keselamatan akan berada di tangan-tangan orang yang benar-benar serius dan tulus. Dewata yang akan menolong dan memberikan penghakiman atas apa yang sudah dia lakukan. Ibarat berdoa, kita tuh sudah melakukan, tapi urusan yang memutuskan itu bukan kita, gitu loh. Yeah. Jadi diam-diam ternyata di jalan kesunyian itu di malam hari Durna itu bilang, Ngger Werkudara, muga-muga tansah pinayungan slamet, tansah rahayu ing sambikala, ketekan apa sing mbok karepke gitu ya. Bima, semoga kebenaran dan ketulusan hatimu lah yang menyelamatkanmu. Rahayu Mbah Tunjung. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu sedulur seluruh Nusantara dimanapun panjenengan berada. Semoga tetap sehat, sejahtera, bahagia. Om Rahayu Sarwahayu Sarwa Penanggih. Nggih. Mbah, kita melanjutkan bincang-bincang kita, Mbah. Ya Mas Roy. Baru kemarin kita mengadakan acara Sarasehan ya. Kita meditasi ya dengan tema pulang ke dalam diri dengan laku meditasi. Nah, Mbah, bagaimana kesan-kesan Mbah dengan acara yang kemarin baru kita laksanakan? Ya, luar biasa ya Mas. Jadi terutama di kota-kota besar di Jakarta seperti ini, itu masih banyak orang yang mau berantusias untuk kembali kepada hal yang berbasis spiritual, berbasis kerohanian, berbasis persatuan, inklusivitas, yang orang itu pada dasarnya sudah mulai jenuh dengan pola-pola yang ada. Mereka merindukan pola-pola yang lama, dalam artinya pola lama itu adalah pola untuk mencari pembaharuan atas rutinitas dan kejemuan yang mereka hadapi gitu. Dan bersyukur loh orang di kota besar ini masih antusias untuk melihat sesuatu yang lebih luas, lebih besar secara perspektif ya, tidak hanya dalam doktrin sempit, tidak hanya dalam kondisi terjebak dalam mental-mental dalam tanda kutip ya, berbasis materialitas gitu ya. Tapi masih mau datang yang kuyung ya, tidak peduli dari apa latar belakang mereka, itu masih mau gitu, setidaknya untuk nguri-nguri nilai budaya yang sempat ya terdistorsi dan bahkan sudah tahapnya ini paling kritis, paling akhir gitu. Dan mereka masih peduli itu gitu. Dan mereka masih mau berkumpul ini di kota besar gitu, kota yang dimana dunia metropolitan itu sangat berbeda, sangat milenial banget. Tapi mereka itu mencoba untuk kembali mencari yang lama, untuk mereduksi, untuk memperbaharui, untuk menyembuhkan bahkan pola-pola kerinduan mereka terhadap kenangan-kenangan masa lalu yang berdaya dan menyegarkan bagi gairah kehidupan gitu. Itu Mas, kalau saya kemarin melihatnya adalah sangat terkesan gitu, sangat terkesan sekali. Iya. Nah, ini ada mungkin ini sebuah kerinduan dari setiap pribadi ya, masing-masing orang, karena ada sesuatu yang mungkin hilang ya dari dirinya, dan mungkin setiap pribadi ini juga merasakan kehilangan sesuatu, kesejatian dirinya ya. Yang mau saya sampaikan bahwa masalah dari setiap orang ini sebenarnya itu aja ya. Ya, itu aja. Mungkin banyak masalah yang dialami ya, masalah dengan pasangan, masalah keuangan, dan begitu banyak masalah-masalah. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa pernah dulu Mbah juga sampaikan bahwa tubuh kita berlapis-lapis ya, di mana ada tubuh fisik, tubuh mental, dan seterusnya. Nah, apa sih yang harus dibenahi Mbah dari pribadi kita itu ya, sehingga kita itu benar-benar bisa memaknai ya, dan bisa menyelesaikan setiap permasalahannya. Monggo Mbah.
Ya kami semua tahu termasuk Mas Roy dan semua yang terlibat di Suruh Nusantara. Jadi kegiatan kami ini adalah kegiatan yang berbasis pemberdayaan manusia untuk meningkatkan taraf kualitas manusia, dalam arti juga turut merevolusi mental, merevolusi kemanusiaan itu sendiri, yang kita memang mengacu berbasis kepada jalan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada, yang mungkin tersimpan ya, di dalam tradisi budaya maupun mistik esoteris yang ada di Nusantara dan Jawa. Maka saya membangkitkan kata Jawa bukan berarti saya bergerak sebagai Jawa sentris, tapi Jawa saya lihat sebagai laku, sebagai tools, sebagai filosofi, ya, sebagai jalan atau way of life. Itu hanya sebagai seperangkat alat yang bisa kita pakai untuk kita tumpangi atau kita kendarai untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita yang nanti mengarah kepada kualitas sosial kita. Itu. Jadi rata-rata masalah manusia itu adalah, pertama adalah tidak sedang berada dalam status keseimbangan. Status keseimbangan ini bisa kita lihat, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kejernihan pikiran dan mental, ya. Yang ketiga adalah pengalaman yang selalu baru, selalu berdaya, selalu penuh gairah, selalu primat, dan selalu memiliki vitalitas untuk menjalani kehidupan, ya, untuk merayakan atau celebrate terhadap kehidupan. Dan ini yang sudah tidak ada, yang ini sudah tidak diberitahu lagi kepada kita. Jadi kita hanya terjebak oleh circle dari perejawantahan kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif kita, terutama yang sedang berada di Indonesia, itu sedang berada di dalam krisis-krisis mental yang sangat kacau. Nah, krisis-krisis mental yang sangat kacau balau ini juga merupakan warisan dari trauma turun-temurun, ya, dan indoktrinasi, dogma, dan campur aduk, Mas Roy. Itu juga akhirnya banyak orang yang memiliki otoritas tertentu, kekuasaan tertentu, mencoba untuk mempergunakan perbudakan mental kita sendiri dari dalam untuk menjajah kita. Jadi kita sudah sejak lama itu sakit dan menderita mental yang sangat parah. Mental yang kita derita itu mental perbudakan. Tanpa kita itu dijajah oleh otoritas di luar diri kita, sebenarnya dari dalam kalau kita periksa, orang yang menderita sakit, ya, yang tidak menemukan kualitas dalam hidupnya, kehilangan pengalaman yang seharusnya membahagiakan, pengalaman ketentraman itu hilang gitu. Itu karena kita sudah sakit dari dalam, dan itu ketika tidak diamati kita diperbudak oleh situasi itu. Maka otoritas asing itu bisa menjajah kita, otoritas asing bisa menggunakan kita, karena sejak dari dalam kitalah yang sebenarnya menjerat dan memperbudak diri kita gitu. Ini ibarat sebagaimana tubuh. Kalau tubuh itu kondisinya tidak balance, tidak seimbang, ya, tidak dalam homeostasis yang bagus, ya virus itu bisa menjajah kita. Otoritas dari luar itu bisa mengintervensi kita, bahkan bisa mengontrol kita, karena kita tidak terkontrol sejak dari dalam. Itu sih, Mas Roy. Ya, Mbak, ini tadi Mbak menyampaikan masalah mental, ya, masalah mental. Nah, ini ada contoh di mana kita ini sedang dalam euforia, ya, kondisi euforia di mana adik-adik kita di dunia sepak bola khususnya U23 sedang mengalami kenaikan, ya. Sepak bola kita itu mengalami kenaikan secara progresif, ya. Nah, kemarin kan kita lihat, ya, kejadian di mana pelatih senior di tim Indonesia yang mengepalai U23 kita berkebangsaan Korea Selatan, yaitu Sintayong, di mana negara kita melawan negara Korea Selatan, dan Sintayong itu berkewarganegaraan Korea Selatan, itu kan menjadi suatu beban mental bagi beliau, ya, di mana dia harus secara profesional mengepalai tim 23 kita, ya, dan di sisi lain dia harus bertarung melawan negaranya sendiri. Nah, menurut perspektif Mbah Tunjung, dengan kondisi seperti ini bagaimana?
Ini untuk siapa? Untuk Sintayongnya, orang kita ya. Kalau untuk Sintayongnya, saya rasa Sintayong ini adalah pahlawan di dalam kesunyian. Dia adalah bunga yang mekar tanpa butuh media. Artinya media itu adalah pengakuan. Gitu. Ini sebagaimana Begawan Durna. Itu kalau dalam kisah Mahabharata ada pewayangan. Jadi saya menganalogikan bahwa Sintayong ini seperti kisahnya Begawan Durna. Jadi Begawan Durna itu secara fisik, Mas Roy, itu punya hutang budi terhadap keluarga Kurawa. Artinya Kurawa ini bisa kita lihat bahwa itu nasionalisme dia ya, karena dia dilahirkan secara fisik itu di Kurawa, dibesarkan oleh Kurawa. Tapi di sisi lain dia dikirim oleh semesta jalan takdir yang lain bahwa dia akan punya murid yaitu Pandawa. Ini kasusnya seperti Sintayong gitu. Dia lahir di Korea Selatan, dibesarkan di Korea Selatan, tapi di Korea Selatan mungkin dia tidak mendapatkan unsur secara batiniah, unsur secara rasa gitu ya, unsur secara rohani. Ya, akhirnya terbuang dan dia menemukan murid namanya Indonesia itu atau Nusantara atau Pandawa gitu ya. Jadi di sisi lain ini berbudi pada tempatnya. Secara fisik berhutang budi terhadap nasionalisme yaitu Korea Selatan, tapi secara rohani dia bertanggung jawab kepada si Pandawa. Berarti Begawan Durna itu secara fisik, secara moral pasti dia menghadapi situasi yaitu judgment. Sebagaimana Durna itu dibilang bahwa dia itu orang yang sebenarnya licik, culas, yang susah ditebak dalamnya itu maunya kemana. Itu dari perspektif orang yang membela Pandawa. Dalam perspektif orang yang membela Kurawa, ya benar dia karena berhutang budi. Gitu ya, secara fisik ya, karena dibesarkan gitu. Di saat itu pula kan saya juga bilang, kemarin pada saat kita nonton gitu, saya sempat bilang ke Mas Roy ya, Mas Roy, bisa memungkinkan enggak kalau Sintayong itu mengambil satu jalan rahasia di mana bisa dia tuh mengalahkan atau membuat sabotase gitu, atau membuat situasi atau membuat langkah untuk menjatuhkan Indonesia. Karena dalam hati kecilnya ada Korea Selatan, ada Kurawa, atau sebaliknya. Bisa enggak? Memungkinkan kan gitu. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Kita tidak bisa melihat dan mendefinisikan itu. Kita hanya tidak pernah bisa memahami rahasia orang lain di bagian inti terdalamnya kecuali dirinya sendiri. Maka seperti Begawan Durna, dia adalah kesatria di jalan sunyi. Di sisi lain dia disebut guru palsu, penipu dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada hati nurani yang dirahasiakan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia menyimpan sesuatu untuk selalu mendoakan murid-muridnya, walaupun dia melaksanakan tugasnya. Misal dia di Kurawa itu diperintah untuk menjalankan ngeloropke atau meloropkan Bima atau mencelakai Bima dengan berbagai kegiatan. Ketika dia ditanya, apakah kamu sudah melakukan tipuan terhadap Bima, putra Pandawa yang kuat itu, untuk pergi ke gunung, untuk pergi ke laut, agar dia mati dengan tipuan mencari siloka atau ilmu yang kamu tawarkan? Saya sudah melaksanakan. Itu jawabannya kepada pihak Kurawa. Tapi urusan dia mati celaka dan tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting tugas saya sudah saya kelola, sudah saya laksanakan gitu. Tapi di situ diam-diam ternyata di dalam meditasi Begawan Durna itu berdoa kepada muridnya bahwa kebenaran dan keselamatan akan berada di tangan-tangan orang yang benar-benar serius dan tulus. Dewata yang akan menolong dan memberikan penghakiman atas apa yang sudah dia lakukan. Ibarat berdoa, kita tuh sudah melakukan, tapi urusan yang memutuskan itu bukan kita gitu loh. Jadi diam-diam ternyata di jalan kesunyian itu di malam hari Durna itu bilang, Ngger Werkudara, muga-muga tansah pinayungan slamet, tansah rahayu ing sambekala, ketekan apa sing mbok karepke gitu ya. Bima, semoga kebenaran dan ketulusan hatimu lah yang menyelamatkanmu. Walaupun aku memerintah ini juga karena aku diutus dan aku berhutang terhadap Kurawa. Tapi di dalam hati kecilku aku percaya.
kamulah yang akan diselamatkan oleh dirimu sendiri. Ini artinya begitu. Jadi Indonesia itu bisa jadi diselamatkan, dimenangkan oleh ketulusan tekad kuat dari para pemainnya ini, power timnya ini gitu. Jadi Sintayong itu hanya ya berlaku di tengah saja. Di sisi lain dia memang profesional untuk bekerja membawa timnas kita untuk lolos menjadi juara. Di sisi lain dia punya national interest, kan kita tidak tahu kan, karena membela si negara kelahirannya. Ya itu keduanya sama-sama jalan rahasia, jalan sunyi. Tapi karena perspektif masyarakat kita itu bersentuhan dengan moral dan religi, drama-drama mental kemanusiaan yang karena selalu mengidealkan baik dan buruk di dalam kacamata perspektif kita, ya kadang sesuatu itu bisa dilihat tampak kotor, dan di sisi lain kadang dia dilihat sesuatu itu berfungsi karena kotor itu juga meluahkan pupuk untuk menumbuhkan yang seharusnya bisa tumbuh gitu ya. Ini perspektif. Tapi bagi saya inilah fenomena Sintayong. Jadi Sintayong itu mencoba memberi fasilitas, melaksanakan apa yang dia bisa lakukan, tapi yang membuahkan hasil itu karena upaya dan usaha dari pribadi masing-masing dari setiap pemain kita. Itu ketulusan hati dia itu yang membuat hokinya berada di tangan dia, takdirnya berada di tangan dia, terutama takdir kemenangan atau perubahan. Iya. Tadi itu yang Mbak sampaikan itu terciptalah suatu mental ya. Mental itu terisi dari banyak variabel ya. Ya seperti ketulusan ya, tekad dan lain-lain itu, Mbak. Nah, berarti kan Sintayong ini sebagai pelatih itu bisa memotivasi anak-anak anak-anak didiknya ya, sehingga mempunyai suatu power ya, suatu power. Nah, mungkin ini bisa dijabarkan, Mbak, bahwa kita juga perlu ya membuat wadah itu siap ya, wadah itu siap. Nah, wadah itu siap ya, tempatnya siap dan bahan-bahannya siap. Nah, bagaimana menurut Mbak ya agar kita bisa membuat wadah itu menjadi siap dan wadah itu menjadi bisa menampung itu kuat gitu loh. Wadah itu kuat sehingga saat kita menerima sesuatu itu kita sudah siap menjalankannya dan menerimanya. Monggo, Mbak. Jadi saya mengambil pengalaman dari perjalanan saya pribadi, Mas Roy. Jadi ketika saya banyak menginspirasi dan banyak memberi orang wawasan, ya, banyak memberi orang satu pelatihan laku tertentu, pasti ada satu ciri khas yang memang saya pakai. Saya tidak mencoba untuk membuat mereka tergantung kepada saya. Tapi saya tahu bahwa mereka itu terkadang butuh sosok, butuh inspirasi, butuh sandaran. Sebagaimana manusia itu ketika di level yang paling bawah atau dalam kondisi yang belum stabil, dia butuh pegangan untuk mencapai kestabilan gitu. Tapi setelah itu saya selalu mengajarkan pada mereka bahwa jangan melihat saya sebagai sosok. Jangan selalu melekat tergantung kepada saya. Itu artinya dependent. Kamu harus independen karena tujuannya kamu itu harus bersandar kepada akarmu sendiri, yaitu dirimu. Tapi bukan berarti kita sebagai motivasi, sebagai orang itu memberikan pegangan dulu. Tekan, maka Sunan Kalijogo itu diberi tekan untuk melihat pohon pinang yang akhirnya berubah jadi emas. Karena itu harapan Kalijogo ketika Kalijogo itu ketemu Sunan Bonang itu dalam kondisi bingung. Orang yang bingung itu butuh sandaran. Artinya orang yang bingung ini jatuh di dalam level yang bawah, dia butuh harapan. Dia pasti butuh sosok, entah itu bentuknya Tuhan dibentuk dalam bentuk patung atau bentuk apa, itu butuh sandaran. Tapi setelah itu kita harus melepas. Diri kita juga tidak boleh tergantung kepada murid. Murid tidak boleh tergantung kepada guru. Ini kacamata yang sebenarnya kita memberikan pelatihan, tapi kita juga mengizinkan mereka memperluas cakrawala dan wadahnya sendiri. Ini bagi saya begitu. Nah, ini untuk pelatih-pelatih atau siapapun, dia akan menjadi motivator. Karena ada orang itu, sebagaimana dia butuh kata Tuhan dan tidak butuh kata Tuhan. Dia butuh sosok dan tidak butuh sosok. Dia butuh patung untuk merupa dan tidak butuh patung. Itu kan ada. Jadi pelatih itu kadang harus bisa tampil. Siapa yang dia lihat? Oh, dia seorang yang sedang down, sedang depresi. Maka kamu harus bisa menjadi pemantik, penyemangat dia untuk jadi bangkit. Kalau sudah bangkit, lepas dia.
Anak butuh kepedulian. Kenapa? Perhatian ya. Ketika dia mau berjalan, dia butuh PD, Mas Roy. Maka dia butuh dipegang dulu. Karena dia butuh keyakinan dan kemantapan. Karena dia belum stabil levelnya di bawah. Kalau dia sudah mulai berjalan melangkah 2 langkah dia kuat, kita harus melepaskan. Tidak boleh kita menggandeng terus. Ini dependent, membuat kita ketergantungan. Inilah kemelekatan gitu. Jadi untuk membesar madah, kita sendiri juga harus melihat diri kita itu dengan luas. Apa yang kita lihat cakrawala dalam pandangan kita. Kita memperluas diri kita meningkatkan vibrasi kita, agar kita selalu tajam bagaimana cara kita berbuat untuk membawa orang-orang itu pergi ke dalam dirinya sendiri, berdiri di dalam akarnya sendiri, dan medianya sendiri, yaitu dirinya sendiri. Itu sih kalau saya. Jangan membuat melekat, nanti kultus. Jadi seringkali saya mengajarkan ke Mas Roy, ke saya disuruh, biarkan Mas Roy kita memantik. Tapi ada kalanya kita membiarkan. Saat dia jatuh kita naikkan. Saat sudah di atas biar dia jalan sendiri. Itu posisi ya. Gitu. Maka sifat dari sandaran, sifat dari pegangan itu sementara. Sifat dari media itu sementara. Media apapun, agama, misal ajaran Jawa, misal sains, misal itu media. Tapi bersementara itu cara, alat, tools untuk membawa kita kepada perubahan. Tapi kalau semua perubahan sudah ya harus dilampaui, dilalui. Karena itu artinya sudah being, pengalaman. Anda sudah lebur dengan pengalaman yang lebih tinggi. Karena media yang Anda tataki sudah. Misalkan Mas pengen di kondisi di atas, misal dalam struktur rumah, ya Mas butuh tangga. Tapi apakah Mas itu berdiam melekat kepada tangga? Tidak, itu hanya alat. Nah inilah yang membuat manusia itu harus melihat bahwa guru juga sebagai alat, tempat sandaran, ilmu juga alat, agama adalah alat, semua adalah tools. Itu harus dilampaui. Karena pengalaman kita inilah yang harus jadi pengalaman pribadi yang benar-benar mandiri. Ketika sudah di atas, mau naik lagi butuh media lagi, naik butuh media lagi. Jangan melekat ke medianya. Kita memperebutkan medianya. Kita melekat kepada medianya. Entah itu sosok, persona, atau rupa. Atau ilmu. Atau semacam ajaran. Itu tidak boleh melekat. Ajaran dan ilmu itu tidak berbentuk, tapi circle-nya terpola. Kalau patung, guru, dan sosok manusia itu terbentuk. Nah dua-duanya inilah jangan sampai menjerat kita. Kalau dua-duanya menjerat kita, mungkin ini disebut kemelekatan dan berhala.